Selamat datang di channel official JKL, Jendera Kemanusiaan Lestari. Dan selain YouTube channel, kita juga punya info di Instagram. Ya. Instagram JKL itu adalah info JKL. Info JKL. Ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dan hari ini bertindak sebagai host saya, Najib. Dan bukan saya hostnya ya. Ini semua host, semua moderator, semua narasumber karena semua pakar di bidangnya. Oke, bersama saya host Najib, dan bersama saya hari ini ada Kang Akri. Siap. Jadi Kang Akri ini adalah presiden direktur. Terlalu tinggi kalau presiden direktur. Direktur aja. Direktur ya? utama. Direktur utama PT Zoom Infotech Telesindo. Thank you. Zoom Infotech Telesindo. Jadi nanti kita akan cerita ngobrol-ngobrol dengan Kang Akri ya. Apa aja sih produk dari PT Zoom ini? Bisnisnya apa sebenarnya ya? Yeah. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin kita akan ngobrol dulu nih ke Akri ya. Kang Akri ini sebelum mengelola bisnis dulu pernah kerja nggak setelah lulus itu dari perusahaan? Hatur nuhun Kang Najib. Ini kita lagi di studio Zoom ya. Zoom Channel Studio harus kita promosiin juga. Jadi saya memulai bisnis ini tahun 98 bersama sahabat teman seperjuangan dari kuliah di IPB, Kang Muzakir. Itu sejak tahun 98 saat masih di Darmaga di kos-kosan sudah mulai ada ide nih, gimana kalau kita mencoba sesuatu bikin usaha sehingga kita tidak mengandalkan kerja sama orang lain. Oh, jadi dari mahasiswa itu udah punya niat untuk bisnis gitu ya? Ya, dari tingkat akhir sudah punya niat bahkan untuk sudah berbisnis. mulai inisiasi ya? Jadi Betul. inisiasi itu pas sebelum lulus apa? Sebelum lulus. Sebelum lulus sudah inisiasi? Sebelum lulus. Jadi teringat saat itu apa sih yang jadi problematika di sekitar tempat tinggal kita di Darmaga. Ternyata di tahun 98 itu sebagian orang butuh PC, butuh laptop untuk menyusun tugas dan skripsi. Nah, ini problem kan. Dan tingkat kemampuan mahasiswa saat itu kan berbeda sama sekarang. Saat itu mahasiswa namanya laptop dan PC masih merupakan barang yang mahal. Mewah ya. Mewah. Ya. Susah Kita juga semua orang punya. Jangankan buat ngetik, buat ikut nonton aja masih ngintip-ngintip ke kamar teman sebelah yang mampu ya. Jadi ide itu muncul, akhirnya kita terpikir untuk gimana memberikan solusi buat pangsa mahasiswa saat itu. Kita dengan modal yang ada terbatas, kebetulan Pak Muzakir orang tuanya mau meminjamkan modal, kita belilah 8 unit perangkat PC desktop untuk kita rentalin. Oh, jadi memulai bisnis dari rental ya? Yes. Rental komputer. Tepatnya gitu. Mahasiswa gitu ya. Nah, itu dulu motivasinya apa tuh? Kenapa memilih bisnis gitu? Kenapa nggak bekerja dulu gitu? Ya. Nah. Ini semacam apa namanya? Berbeda dari teman-teman yang lain saat itu. Ya, kita akuin saat masih kuliah banyak sekali promo, banyak sekali rekrutmen di kantor, di kampus ya, dari perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan nasional, semua orang termotivasi untuk jadi pegawai, jadi pegawai swasta di perusahaan yang besar ya. Nah, kami berpikir bahwa oke, mungkin ada analogi gini. Di saat kami mencoba bisnis, mungkin ini pahit di awal. Tetapi kami yakin jika kami tetap konsisten, istiqomah, kami yang akan mempekerjakan orang. Kami akan memberikan manfaat buat banyak orang. Dan ini lambat laun berjalan waktu, akhirnya kita bisa lihat kami berusaha terus istiqomah membangun bisnis hampir 22 tahun, dan akhirnya alhamdulillah kita sudah bisa memberi nafkah pada orang lain. Poin pentingnya adalah menjadi pebisnis akan lebih banyak manfaatnya buat orang banyak dibanding kita menjadi pegawai. Kalau menjadi pegawai kita manfaat, tapi skupnya hanya buat keluarga atau diri kita sendiri. Iya. Jadi motivasi utama itu bagaimana memberikan manfaat bagi lebih banyak orang gitu ya, kira-kira ya. Betul.
Ya luar biasa ini teman-teman ya. Jadi gini Kang Akri, kalau kita belajar dari apa namanya teorinya Maslow ya, itu Maslow itu dia ngembangin teori namanya hierarchy of need. Jadi tingkatan-tingkatan kebutuhan ya. Nah itu orang berbisnis itu bisa kita lihat dari level-levelnya itu, motifnya itu bisa beda-beda tuh ya. Jadi level pertama itu yang apa dia sebut sebagai fisiologis need. Jadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar. Jadi orang bisnis tuh karena ingin butuh makan aja gitu. Terpenuhi kebutuhannya. Karena pengen butuh makan aja. Jadi dia kepepet nyari kerja sana sini nggak dapat gitu kan. Tapi dia harus hidup kan. Akhirnya dia bisnis gitu. Jadi bisnis itu bisnis karena kepepet tadi karena kebutuhan makan gitu ya, kebutuhan. Itu alasan mendasar. Nah, kebutuhan alasan mendesak gitu ya. Nah, kemudian level kedua naik ke level kedua nih, kebutuhan rasa aman. Nah, jadi dia bisnis karena dia ingin kadang-kadang maaf ya, banyak juga orang berbisnis itu karena terpaksa gitu, karena kepepet. Yang kedua karena ada ancaman gitu ya. Ya udahlah akhirnya nggak ada yang bisa dia lakukan kecuali bisnis udah gitu. Nah kemudian ada level ketiga, itu orang berbisnis tuh naik lebih tinggi lagi karena kebutuhan sosial. Jadi dia teman-temannya bisnis, masa saya nggak bisnis. Jadi gitu butuh eksistensi dan pengakuan. butuh pengakuan ya. Orang pada bisnis, masa saya nggak bisnis gitu ya. Untuk menaikkan derajat sosial di masyarakat ya. Iya, paling tidak dia kan suka banyak tuh ya orang dia sudah mapan sebagai vice director atau sebagai direktur di perusahaan gitu. Terus kemudian dia juga punya bisnis atau birokrat tuh. Birokrat gitu, kita tahu kalau PNS kan ya gajinya bisa dihitung sebenarnya gitu kan. Nah, gajinya dihitung, yang nggak bisa dihitung kan tambahannya. Tapi kadang-kadang orang butuh oh iya dia kan ini ya punya bisnis gitu kan. Nah, ada kebutuhan sosial ya. Itu ya. Jadi untuk memperpanjang CV-nya ya. Jadi suka dia cerita, saya punya kok bisnis kok gitu kan. Nah, tapi bisnisnya itu cuma sekedar cover aja sebenarnya. Jadi untuk kebutuhan sosial aja. Nah, naik lagi sedikit tuh kebutuhan penghargaan. Dia punya bisnis tuh supaya dihargai gitu. Oh dia ternyata ini ya sukses nggak hanya di perusahaan orang atau di birokrasi gitu, dia sukses juga di bisnis gitu kan. Nah yang tertinggi ini yang paling atas kata Maslow itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah salah satunya itu bagaimana kita memberikan makna yang lebih besar dari kehidupan ini ya. Nah, jadi ini luar biasa, Kak Akri ini udah sampai level yang paling tinggi itu ya. Kami tadi loncat langsung. Loncat ya. Jadi pikiran bisnis itu bukan karena kepepet, karena nggak dapat kerja ya. Buat manfaat ya. Jadi benar-benar ingin memberikan manfaat. Nah, cuma masalahnya kan gini Kang Akri ya. Culture kita nih, masyarakat kita kan nggak semuanya memandang bisnis itu sebagai sesuatu yang kalau sudah besar sih jaminan keberhasilan. Jaminan masa depan. Kalau udah besar sih orang akan lihat, hebat ya dia punya bisnis gede gitu kan. Nah tapi kalau lagi masih merintis nih kan. Nah gimana tuh? Jadi menjadi pebisnis kan akhirnya terseleksi oleh alam. Ya karena tadi benar kata Kang Najib. Tidak serta-merta semua orang mau jadi pebisnis akan berhasil. Ya, ini butuh mental yang kuat, mental yang jatuh bangun. Karena contoh lah, apalagi mungkin baru lulus kuliah atau baru lulus sekolah, memulai bisnis kan pasti tantangan yang pertama bukan muncul dari orang lain, tapi dari keluarga atau orang tua. Benar nggak? Iya betul. Orang tua, saya sudah investasi sekian banyak untuk kamu jadi langsung dapat gaji pertama. Nah, itu kan mindset di kebanyakan orang tua. Betul. Tantangan kedua akan bisa jadi muncul dari orang terdekat, pasangan, calon mertua misalkan ya. Ini juga. Nah, kamu sudah kerja di mana? Itu kan pertanyaan yang benar. Kamu, saya bisnis apa? Jualan martabak. Nah, akan dipandang. Betul. Karena dia nggak tahu martabaknya berapa banyak gerobaknya. Kalau dihitung satu gerobak satu malam dapat 200.000 kali 100 gerobak akan lebih baik dari dia bekerja. Betul. Nah, ini emang di masyarakat. Tapi yang saya tekankan adalah untuk jadi pebisnis hebat dan handal, yang pertama harus punya mental yang kuat. Ya, mental seorang pebisnis karena yakin kalau kamu bisa ngukur ini produk, ini segmen bisnis yang kamu ukur, model bisnisnya jelas, keuntungannya jelas, dan kamu terus tekun, itu hanya butuh waktu aja. Proses nikmatin, dijalanin sampai pada satu titik, oke, kamu
pada titik ini bisnis sudah running well, tinggal pikirin pengembangan dan inovasi. Nah, itu kira-kira menjaga supaya motivasi tetap bertahan tuh Ya. apa tuh? Nah, kan tadi ya, jangankan orang tua, jangankan Calon teman-teman mertua. terdekat, ya, calon mertua ya. Kita datang ke kampus aja gitu, adik kelas kan nanya, Mas kerja di mana? Yes, Gitu kan. betul. Nah, gimana Kang Akri itu dulu menguatkan motivasi ya, sehingga tetap Ya. bisa istiqomah gitu, pokoknya berjuang tetap jadi pengusaha gitu. Nah, yang pertama adalah kembali ke tadi niat ya. Niat bahwa kita ingin manfaat. Yang menjaga motivasi salah satunya kalau saya adalah kita mencintai kerjaan kita. Mencintai kerjaan. Makanya banyak yang berbisnis basicnya hobi itu kan awet biasanya. Ya. Kalau saya dan teman-teman, ini IT kan sesuatu yang dinamis. Jadi kita pingin dibilang kita orang tren terdepan yang paling tahu lebih dulu tentang IT. Artinya kita milih segmen atau produknya yang kira-kira benar-benar teknologi ke depan kita paling dulu tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita bisa menggaji orang lain, di saat kita memberi nafkah orang lain dan kita tahu orang lain ini adalah menghidupi anak istri orang tua, nah itu kenikmatan luar biasa. Jadi ada kepuasan. Jadi ada kepuasan. Jadi kalau misalkan apa yang bisa bikin saya dan teman-teman terus konsisten di bisnis, walaupun di bisnis ada naik turun jatuh bangun dan lain-lain. Nah disinilah bahwa kita berjuang bukan untuk diri sendiri. Kita berjuang untuk bisa memastikan orang lain bisa tetap dapat rezeki lewat pintu rezeki perusahaan kita. Luar biasa ya. Jadi ini saya kira hal yang penting nih teman-teman semua ya. Jadi untuk membangun motivasi bisnis nih, yang pertama itu jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tentang kesuksesan diri sendiri, tapi bagaimana kita berpikir tentang memberikan manfaat ya. Ini yang kita bisa pelajari dari Kang Akri, memberikan manfaat yang terbesar buat banyak orang. Kemudian yang kedua ya, selain berpikir tentang memberi manfaat, juga pikirkan tentang orang-orang di sekitar yang bekerja dengan kita dan mereka itu bisa tumbuh berkembang bersama kita, itu akan memberikan kepuasan batin yang lebih besar lagi. Dan itu saya kira sangat penting dan mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa membangun motivasi yang benar ya untuk bisnis. Bukan hanya karena pepet tadi ya, kepepet mungkin oke lah awalnya gitu kalau memang yang takut ditanya mertua doang gitu. Kerja di mana? Karena takut ditanya mertua gitu kan. Karena ada juga tuh Kang Akri. Jadi saya dulu punya temen ya. Dia waktu itu kan saya kerja, dia bisnis kan. Dulu saya kerja itu digaji 2 juta. Terus dia bisnis tuh dapat sebulannya itu 6 juta. Nah, tapi waktu saya ketemu saat itu bumi dan langit ya. Bedanya jauh banget ya. Bedanya jauh banget. Tapi waktu itu dia bilang, gue lagi mau cari kerja nih. Lah, lo kan udah punya bisnis. Dan penghasilannya itu udah 3 kali lipat gitu kan dari gue yang kerja nih. Tapi kata dia, iya, soalnya orang tua selalu ngomel mulu. Jadi setiap ditanya sama tetangganya, orang tuanya susah jawabnya gitu kan. Itu si Denny udah lulus kerja di mana? Nggak tahu tuh, di rumah deh, lantang-lantung aja gitu. Jadi, nah ini mungkin fase-fase kritis ya. Jadi kita harus ingat bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar status ya, tapi juga bagaimana kita memberikan manfaat yang paling besar buat teman-teman semua, buat lingkungan, buat masyarakat. Jadi teringat saya juga sama itu kurang lebih dengan cerita teman Najib. Dulu saya sudah mulai dekat sama calon istri saya sekarang. Ada sahabatnya nanya, kan saya juga dekat, bilang, Mas, kok egois banget nggak cari kerja, nggak sayang nanti sama calon istrinya nggak punya kerjaan tetap. Nah ini kan hal-hal yang ya saat itu memang mungkin pertanyaan itu wajar saat itu. Dan saya ya, karena saya yakin dengan apa yang kami jalanin suatu saat ini insya Allah memberikan berkembang, tumbuh dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi saya enjoy aja. Nah tapi saat sekarang coba kita lihat di sekitar kita, even kita seorang swasta di perusahaan besar, gaji cukup, even kita seorang birokrat atau juga seorang PNS, ASN, kalau saya bilang semua akan jadi pebisnis pada akhirnya.
Wah, ini menarik nih. Ya, Pak Najib akan jadi pebisnis pada akhirnya. Menjelang pensiun sudah mulai belajar. Setelah pensiun nanti saya mau jadi apa? Oke, kalau online gimana sih caranya bikin katalog seperti apa? Bener. Lihat, oh, akhirnya lihat lagi dulu saya saat masih jadi dosen, peluang-peluang mana yang kira-kira dibutuhkan. Mau setinggi apapun direktur, ya, direktur perusahaan swasta, dia tetap bekerja sama orang lain. Akhirnya dia jadi nggak ada jaminan dia direktur di perusahaan besar terus dia berbisnis dia langsung sukses otomatis, tidak ada jaminan. Betul. Banyak contoh. Jadi saya bilang semua akan jadi pebisnis pada akhirnya. Hanya bedanya memulainya kapan? Bedanya kami sudah mulai dari dulu. Jadi saat tahapan sekarang kami sudah tinggal pengembangan, yang lain baru belajar. Jadi kalau orang masih punya energi, masih siap mengambil resiko. Bagusnya juga, transisi pelan-pelan dari sekarang. Nah ini menarik nih ya. Pak Najib mau jadi pebisnis ini lagi. Menarik nih teman-teman ya. Jadi kata terakhir dari Kang Akri ini, pada akhirnya semua akan menjadi pebisnis pada akhirnya. Nah, kenapa harus di akhir jadi pebisnis? Yes. Mending di awal ya. Nah, jadi kuatkan motivasi sekali lagi ya. Terima kasih Kang Akri. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman bisa memilih motivasi yang benar untuk berbisnis ya, supaya sustain, supaya berkelanjutan dan bisa istiqomah ya dalam menghadapi cobaan-cobaan tadi, ejekan dan lain sebagainya ya. Tapi selalu diingat bahwa berbisnis itu bagaimana memberikan manfaat yang lebih besar buat lingkungan. Oke teman-teman, sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.